Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Faza Agustus Suduri dari semester 2 UIN, Sekolah Gunung dari Bandung, prodi Pendidikan Matematika. Ini saya bersama Oh boleh. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suherno Sutisna. Saya bertugas menjadi guru BK di SMK 6 Bandung. Di sini saya ingin ngobrol santai ya Pak ya, berbincang mengenai pembinaan. Sama siapa? Saya namanya Faza. Pajak. Jadi acara mata pajak. Mengenai pendidikan dan konseling sekolah. Di sini Bapak kira-kira di sekolah ini itu di SMPN 46 Bandung ya, ada program khusus dari pembimbingan konseling tersendiri. Ya. Terima kasih. Kalau untuk BK sendiri sebetulnya kita sesuai dengan sekolah yang artinya kita di sini ada. Jadi gini, kalau untuk mata pelajaran yang lain itu materi itu sudah diplot ya. Nah, kalau BK itu bottom up dari bawah ke atas menjadi satu program. Artinya di sini kita sebelum menentukan materi apa yang kita gunakan, program apa yang akan kita jalankan, kita buat asesmen dulu. Jadi asesmen dari anak-anak, asesmen itu terkumpul yang akhirnya kita olah menjadi satu data atau satu informasi yang bisa memberikan gambaran untuk kita materi apa yang kita lakukan. Nah, jadi materi yang kita buat itu adalah materi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Jadi yang tadi ditanyakan, yang pertama itu jelas kita sesuai memberikan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya ada pembelajaran itu ya kelas atau sebetulnya untuk BK sendiri seharusnya masuk kelas seharusnya, tapi berhubung karena jadwal kelasnya sendiri sudah padat dengan mata pelajaran lain, akhirnya kita mencoba membuat strategi yang lain. Jadi kebetulan sini kita ada jadwal pembinaan ya, per 2 minggu sekali kita sudah dibuat kelas mana seperti itu. Nah di sana kita sosialisasi program ke anak-anak untuk menjadi peranasan anak untuk bisa berkonsultasi dengan mereka. Jadi kita kelas memberikan gambaran tentang bagaimana cara menghadapi ujian contoh seperti itu. Nah nanti kita beri pertanyaan pemantik gitu kan, yang pada akhirnya nanti anak akan berpikir, oh sebenarnya saya nanti coba konsultasi dengan guru BK-nya melalui konseling seperti itu di tempat dan waktu yang berbeda seperti itu. Jadi untuk kelas ini sendiri sebenarnya kita bisa memanfaatkan di jam-jam kosong seperti itu. Atau mungkin kita bisa kalau memang di pandang sana itu untuk masuk ke kelas itu kita bisa pinjam mata pelajaran di jam itu seperti itu. tapi bisa di luar jam pelajaran dan juga jam pelajaran ya. Untuk siswanya itu di sekolah SMPN ini kan banyak ya Pak. Ini guru BK-nya itu dibagi-bagi per angkatan atau bagaimana? Jadi kita ada kelas binaannya itu kita dibagi dari semua personil guru BK itu ada 6. Nah kita bagi karena memang jumlahnya 6 cukup banyak, kita ada yang kebagian 6 kelas, ada yang kebagian 4 kelas seperti itu. Jadi memang dibaginya itu sesuai dengan jumlah personil yang kita ini. Kalau keseluruhannya ada berapa siswa? Hampir menyentuh angka 820. Banyak ya Pak ya? Lumayan banyak. Ini guru BK-nya ya berkontribusi langsung kan kira-kira kalau misalnya dari kepala sekolah atau kesiswaan gitu ada kontribusi juga nggak? Ya, mungkin hubungannya ini ya koordinasi ya. Iya. Jadi ada irisan dengan kesiswaan atau apa itu jelas ada. Jadi di BK sendiri di sini ada semacam mekanisme seperti itu ya. Itu ada flowchart mekanisme penanganan siswa yang bermasalah. Bagaimana ketika bagaimana ketika coba dilihat ini aja nggak apa-apa ya, ini dulu ya.
bagaimana ketika ada masalah kita harus berkoordinasi dengan siapa seperti itu. Nah di sini ada beberapa elemen yang harus kita libatkan. Di antaranya ada wali kelas, guru mata pelajaran, bahkan ada wakil kepala sekolah juga ada. Di sini juga wakil kepala sekolah, keempat kepala sekolah juga bersinggungan dengan BK. Seperti contoh dengan kurikulum. Apa hubungannya dengan kurikulum BK? Di sini kita kan ada pembagian jam dan lain sebagainya seperti itu ya. Terus ada juga kesiswaan. Ini jelas terkait masalah bagaimana cara pembinaan karakter. Untuk sarana, BK juga perlu sarana. Kayak di sini alhamdulillah kita ada podcast, ada ruangan ini, ruangan itu seperti itu. Terus humas di sini juga kita bisa mensosialisasikan agenda-agenda BK melalui ujung tombak informasi itu humas seperti itu. Nah kurang lebih seperti itu ya mekanismenya. Berarti semuanya ya tersangkut gitu ya. Iya. Kan di sini tuh beragam ya, banyak juga siswanya. Betul. Kira-kira permasalahan apa yang paling sering? Iya. Sebetulnya permasalahan sih hampir di setiap sekolah juga sama. Kalau jenis permasalahan seperti itu hanya saja mungkin yang lebih banyak itu yang membedakan. Contoh di sekolah yang lain mungkin masalah jarang ke sekolah, bolos dari mau berangkat ke sekolah nggak berarti kan bolos, itu frekuensinya lebih tinggi. Nah di sini mungkin bisa jadi frekuensi yang kedua setelah sebelumnya masalah yang paling besar. Nah di sini dominan permasalahan masalah apa? Menggunakan gadget. Jadi anak belum bisa terampil, belum bisa cerdas menggunakan gadget. Bahkan yang seharusnya gadget menjadi keuntungan untuk anak, bahkan bisa jadi sebaliknya. Itu menjadi bom waktu untuk anak sendiri. Bisa menumpulkan potensi, menumpulkan karakter, gitu kan, melemahkan kepedulian, bahkan kepatuhan ke orang tua pun gara-gara gadget itu di SMP Perman luar biasa tinggi sekali seperti itu. Lagi banget Bapak, kan masalah seperti itu, solusi dari bimbingan konseling apakah ada? Nah, betul, ada. Karena kebutuhan anak terkait masalah pengendalian penggunaan gadget, nah di sini pun kita angkat menjadi materi utama kita bagaimana ketika kita masuk ke kelas atau mungkin beberapa siswa yang terkait bimbingan kelompok atau konseling kelompok, kita gunakan materi-materi itu sebagai materi utama karena kebanyakan dari sekian presentasi yang ada ternyata grafik yang paling tinggi itu adalah penggunaan gadget. Nah, kita kebetulan kita juga di sini punya strategi ya. Ada media juga, ada fasilitas di BK46 kita punya channel YouTube 46 nanti subscribe ya channel YouTube-nya. Di situ juga kita membuat konten-konten digital terkait masalah penggunaan gadget yang aman dan cerdas seperti itu. Terus yang kedua kita juga punya materi-materi yang sifatnya klasikal ke anak. Terus kita punya materi juga yang sifatnya terpusat. Jadi ketika upacara atau ketika pembinaan itu kita masuki sisip-sisip gitu ya materi-materi itu. Nah, ada juga kita buat semacam buku panduan. Buku panduan kita buat, kita PDF-kan, kita share ke anak. Dan tidak hanya menyentuh anak saja, karena ketika kita berusaha untuk membina anak tanpa ada koordinasi dengan orang tua itu kan percuma. Kita pun punya kegiatan-kegiatan lingkupnya dengan level parenting, level orang tua. Terkait masalah apa di antaranya itu bagaimana cara pengawasan orang tua terhadap penggunaan gadget anak di rumah seperti itu. Kurang lebih seperti jadi kita linknya laba-laba ya, jaring laba-laba. Kesini kita ada juga, bahkan kita sempat menggandeng dari khusus psikolog menggandeng dari psikolog terkait masalah penggunaan gadget seperti itu. Kita juga menggandeng bagian IT-nya seperti itu kan. Jangan sampai kita dimanfaatkan teknologi. Semestinya kita memanfaatkan teknologi seperti itu. Berarti ini ya banyak ya jaringannya ya kayak. Insya Allah. Terus kan seperti yang sering saya temui gitu, kalau sebelum dari sekolah-sekolah lain gitu, bahwa image BK itu menyeramkan ya. Apakah di sini juga sama Pak? Sebetulnya untuk kami sendiri kita berusaha menanamkan bahwa BK itu betul-betul teman siswa, rekan sejati, kepedulian BK yang peduli siswa. Tapi nyatanya memang karena kuatnya image dia serta merta ketika kita berupaya untuk melunakkan pandangan seperti itu tetap susah. Kita selalu terbentur. Kita berupaya
membuat anak menjadi nyaman dan lain-lain. Tapi ketika ada satu aja informasi bahwa kamu dipanggil ke BK gara-gara ada masalah video ini kan jadi takut kan. Itu memang menjadi dinamika kita untuk menanamkan kesan BK di mata anak cukup susah seperti itu. Tapi insya Allah kita berusaha. Apakah ada Pak permasalahan yang membutuhkan instansi luar gitu? Ada, selalu ada. Karena dari tiap sekolah pun kita menjalin rekanan dengan pihak lain, seperti contoh sekolah. Jadi BK itu bukan sekolah, karena BK itu sebetulnya seorang psikolog yang ada di bidang pendidikan, psikolog pedagog seperti itu kan. Nah, untuk terkait masalah pembinaan karakter anak yang memang memerlukan treatment dari pihak luar, kita membuka pintu gitu kan. Kita di sini bekerja sama dengan lembaga psikolog psikotes. Seperti kan psikotes hanya bisa dilakukan oleh orang-orang ahli di bidangnya gitu kan. Nah, BK itu hanya punya keterbatasan, dia mempunyai instrumen saja. Tapi untuk psikotes dan lain itu harus sama orang ahli. Nah, di sini pun kita kerjasama dengan lembaga Surya Kanti yang pada suka. Nah, di situ juga ada ketika anak yang inklusi seperti itu kan, yang introvert atau mungkin extrovert dan anak yang hyper seperti itu kan, itu kita otomatis harus bisa menggandeng pihak lain supaya si anak bisa terselamatkan. Jangan sampai kita tangani di tangan yang salah seperti itu. Kita punya keterbatasan juga, jadi kita coba terbuka saja. Mungkin untuk mencari jati diri juga ya. Betul. Terus mencari potensi-potensi. Betul. Kira-kira Pak, ada gak sih hambatan dalam bimbingan konseling tersendiri, membimbing siswa? Ada, selalu ada. Kurang lebih seperti ini. Contoh, ketika kita coba membuka anak untuk bisa trust ke kita, untuk bisa percaya ke kita, itu sangat susah. Karena apa? Modal pertama dan modal utama untuk menyelesaikan permasalahan itu berawal dari keterbukaan. Jadi pendekatannya pun kita beda. Kalau dulu mungkin BK disebutnya bimbingan pendidikan, makanya komunikasinya pun searah. Jadi sifatnya nasihat. Kalau sekarang kita bimbingan konseling itu membantu. Kata dasar itu membantu. Jadi kita membantu anak supaya dia bisa mandiri. Caranya seperti apa? Ya kita kembalikan apa yang menjadi permasalahan dia, kita kembali ke anak itu. Karena pada dasarnya anak sudah punya konstruksi berpikir untuk memecahkan masalah. Jadi kita kembalikan, kita gali potensi anak supaya solusinya pun dia dapat sendiri seperti itu. Itu bermain siasatnya seperti itu. Nah, yang jadi masalah yaitu tadi ketika kita tidak bisa menyentuh titik kepercayaan anak, kita coba gali dari orang tua, ternyata orang tua pun sama. Dia dengan kecakapannya sendiri, dia menyalahkan anak seperti ini. Yang pada akhirnya kita harus pintar-pintar mana informasi yang benar-benar objektif. Jangan sampai kita terpengaruh karena situasi orang tua sedang subjektif dan anaknya, kita terpengaruh dengan informasi itu. Yang paling kita terbawa, kita tetap, yang menjadi masalah itu bagaimana kita tetap bisa ajak dengan semua objektivitas yang ada seperti itu. Itu kesulitannya di sana, hambatannya di sana. Pasti ada masalah yang besar itu ya Pak? Ada. Kira-kira itu masalahnya apa ya kalau boleh tahu? Kalau untuk masalah sih seperti anak yang sudah miras, minuman keras itu ada. Terus yang perkelahian, masuk geng-geng, atau kalau dulu mah disebutnya geng motor. Kalau sekarang saya pribadi cenderungnya menyebutnya beranda motor seperti itu kan. Kalau geng motor terkesan anak akan lebih gaya, lebih kuat gitu kan. Tapi kita sebut beranda motor. Dari labelnya kita tumpulkan saja. Nah itu kegiatan-kegiatan seperti itu di luar anak-anak supaya lumayan masih terpengaruh oleh komunitas seperti itu. Itu susah. Tapi udah diselesaikan berarti. Insya Allah udah. Jadi kita pun penyelesaiannya itu untuk masalah itu mah kita yaitu tadi kita coba bergandeng dengan pihak kesiswaan, pihak kepala sekolah, dengan sampai penjatuhan vonis itu dari BK. Jangan sampai. Jadi BK tidak menjatuhkan hukuman.
Kita hanya sebatas membantu anak, mencoba anak supaya bisa lebih mandiri. Masalah ponis itu sebetulnya bukan ranah kita, itu ada yang lebih berwenang, di antaranya kesiswaan atau mungkin kepala sekolah seperti itu. Oke, Pak. Terima kasih atas ilmu Iya, dan sama-sama. pengalamannya. Mohon maaf ya Iya. kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau mungkin dalam paparan materi yang saya barusan sampaikan masih saya juga sama belajar ya Mbak ya. Iya. Masih ada banyak hal yang keliru. Tapi kurang lebih sepengetahuan saya itu seperti itu. Terima kasih Pak atas pengalamannya. Sama-sama. Sangat bermanfaat sekali untuk kita ya selaku masih awal awam gitu dalam bagaimana konseling. Terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf Sama-sama. atas segala Sama-sama. Terima kesalahannya. kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.